Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembelajaran dengan materi selanjutnya pada pembelajaran PKN. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kemudahan dan kelancaran pada pembelajaran hari ini. Oke, apa kabar semuanya anak-anak? Sebelum Bapak jelaskan, tolong siapkan pulpennya dan bukunya agar bisa mencatat hal penting dalam penyampaian yang dapat Bapak sampaikan. Oke ya. Sini ada materi memakai peraturan perundang-undangan pada kelas 8. Dapat kita lihat pada gambar ada zebra cross pada sekolah. Yang kita lihat bahwa ini sebuah memahami atau sebuah ketertiban seperti jalan pada yang memang tempatnya seperti zebra cross yang memang dikhususkan untuk menyeberang jalan, terutama ketika siswa-siswi menyeberang pada jalan umum. Nah, pada makna ini kita dapat melihat informasi yang kalian peroleh pada gambar ini. Apakah ada hubungan melaksanakan peraturan pada lalu lintas dan peraturan undang-undang? Ya, yang dapat dilihat bagaimana peraturan pada lalu lintas yang memang zebra cross ini fungsinya untuk menyeberang jalan. Oke, selanjutnya pada pengertian peraturan perundang-undangan nasional. Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 pada pasal 1 ayat 3 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini mengandung arti bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Oke ya, pada pengertian ini yang memang hukum dijadikan panglima segala sesuatu harus ada dasar hukumnya. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan sebagai kebangsaan dan kenegaraan, termasuk pemerintah, harus berdasarkan hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Oke ya, lanjutnya pada tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang dapat kita lihat bahwa tata urutan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Memang dilihat dari setiap peraturan memiliki tingkatan. Peraturan yang satu ini memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan yang lain, seperti halnya pembentukan asas-asas peraturan perundang-undangan ditegaskan di pasal 5 dan penjelasan sebagai berikut. Nah, penjelasan tujuan, kelembagaan atau organ pada pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan yang dapat dilaksanakan, kedayagunaan
dan hasil pada kejelasan urusan keterbukaan. Jadi pada tata urutan perundang-undangan harus memiliki aspek yang sudah dijelaskan, harus memiliki kedayagunaan yang memang kita harus memahami ya. Oke, di sini ada pengayoman, ada kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan, kedudukan, ketertiban dan kepastian hukum, dan keseimbangan, keserasian, dan keserasian. Pada proses penyusunan peraturan perundang-undangan, ya, di sini bahwa kita pada proses ini pada usulan perubahan pasal-pasal diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR dan disampaikan secara tertulis, yang membuat bagian diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Nah, yang kedua, sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR. Selanjutnya, putusan untuk mengubah disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% satu anggota dari MPR. Oke, selanjutnya khusus mengenai bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Nah, perlu juga kalian pahami bahwa dalam perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat beberapa kesepakatan, yaitu yang pertama, tidak mengubah pembukaan undang-undang, tetap mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, mempertegas sistem pemerintahan. Selanjutnya, penjelasan Undang-Undang Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 yang memuat hal-hal yang bersifat normatif hukum akan dimasukkan ke dalam pada pasal. Selanjutnya, melakukan perubahan dengan cara addendum yang artinya menambah pasal perubahan tanpa menggunakan pasal sebelumnya. Oke ya, yang memang tujuan perubahan bersifat addendum untuk kepentingan bukti sejarah. Oke ya, pada peraturan undang-undang yang telah disebutkan dalam tata urutan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang perlu kita ketahui, secara historis Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 disusun oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang sering disebut BPUPKI, yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yaitu PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, yang memang Majelis Permusuhan Rakyat MPR ini berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang sesuai amanat pada pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Ada perubahan terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang sudah dilakukan sebanyak 4 kali. Pada perubahan ini dilakukan sebagai jawaban atas
tuntutan reformasi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Oke, ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang tadi sudah dijelaskan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1095 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan sebagai hukum memang mendasar ya. Undang-undang mengikat setiap warga negara yang memang berisi norma ketentuan yang harus ditaati. Sebagai hukum dasar, undang-undang merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Oke, pada keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Di sini ketika dijelaskan pada MPRS dan MPR masih kedudukan sebagai lembaga tertinggi negara. Salah satu produk hukum MPR bahwa ketetapan MPR adalah putusan majelis yang memiliki kekuatan hukum, mengikat ke dalam dan keluar majelis. Mengikat ke dalam yang berarti mengikat kepada seluruh anggota majelis. Mengikat keluar berarti setiap warga negara, lembaga masyarakat, dan lembaga negara terikat oleh ketetapan MPR. Pada kali ini dijelaskan adapun yang dimaksud dengan ketetapan pada MPR ini dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah ketetapan pada Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara, dan ketetapan ini yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4 pada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Mana ada ini pada pasal 4 MPR nomor 1/MPR 2003 mengatur ketetapan MPRS atau MPR yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang. Seperti ketetapan MPRS dari nomor yang sudah dijelaskan, ada ketetapan MPR RI pada tahun 1998. Selanjutnya ada ketetapan MPR pada tahun 2000. Selanjutnya ada ketetapan MPR pada tahun 2000 tentang pemantapan persatuan dan kesatuan nasional. Itu sebagaimana pada tahun 2000 juga dijelaskan ya. Oke, selanjutnya. Nah, pada undang-undang dan peraturan pemerintahan pengganti undang-undang. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa. Suatu rancangan undang-undang dapat diusulkan oleh DPR atau Presiden pada Dewan Perwakilan Daerah, juga dapat mengusulkan rancangan undang-undang tertentu kepada DPR. Yang pertama, DPR mengajukan rancangan undang-undang dapat diusulkan oleh DPR atau Presiden. Selanjutnya, Presiden menugasi menteri terkait membahas rancangan undang-undang bersama DPR. Apabila ketika
disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Selanjutnya, rancangan undang-undang untuk disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Pada proses pembentukan undang-undang sebagaimana ini, jika RUU dari Presiden sudah memiliki alur ya sampai menjadinya undang-undang. Di sini ada peraturan pemerintah yang sudah dijelaskan. Ada peraturan presiden, Perpres, ada perayaan, ada peraturan daerah provinsi, ada peraturan daerah kabupaten, ada kota yang memang pada dibentuk sesuai dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan, sehingga peraturan daerah dapat berbeda-beda antara satu daerah dan satu daerah yang lainnya. Selanjutnya, ini adalah menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pengetahuan hukum, pengetahuan kaidah-kaidah hukum, sikap terhadap norma-norma hukum, dan perilaku. Oke, ini selanjutnya membiasakan perilaku tertib berlalu lintas yang ada di gambar. Ketika kita ingin menyeberang harus dengan sesuai. Ada kata kalau menyeberang jalan harus di zebra cross. Kalau adik ragu karena ramainya lalu lintas, jangan ragu untuk meminta tolong kepada polantas atau orang sekitarnya. Nah, ini menggambarkan bahwa kita harus membiasakan tertib dalam lalu lintas. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bisa dipahami. Semoga mudah untuk dimengerti yang dapat Bapak sampaikan. Cukup sampai sini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.